wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selamat datang di bincang-bincang kita, podcast kita mengenai teh. Nah, kali ini kita mendatangkan ahlinya Pak Sabri dari Pusat Penelitian Teh dan Gina Gampung, Bandung, Jawa Barat. Selamat pagi Pak Sabri. Selamat pagi, Pak. Oh ya, sudah minum teh Pak Sabri? Udah banyak tadi udah quality control di pabrik teh hijau. Oh iya. Pak Sabri yang diminum biasanya Bapak minum teh yang mana? Teh hitam atau teh hijau apa teh putih? Saya sering itu teh hitam, Pak. Oh. Teh hitam. Kalau sekarang ini sering teh oolong karena di teh oolong atau teh spesial karena di lab ini sering tiap hari hampir ngetes, Pak. Oh iya. Teh spesial. Ya, kali ini kita ingin menggali mengenai teh hitam, Pak. Teh hitam. Iya. Ya, black tea. Ya, jadi kalau bedanya apa? Black tea atau teh hitam dengan teh-teh yang lain itu karena apanya toh Pak Sabri biasanya? Yang jelas perbedaannya itu sebenarnya di proses pengolahan, Pak. Oh. Prosesnya saja. Jadi kalau bahan baku pucuk itu bisa sama gitu. Jadi prosesnya diapakan kalau yang hitam, biar hitam itu? Kalau untuk teh hitam itu kan sebenarnya dari dulu pasar teh Indonesia dan produsen, terutama produsen BUMN, PTPN itu mayoritas teh hitam, Pak. Nah, ada beberapa teh swasta yang teh hitam juga, tapi rata-rata swasta dan rakyat itu teh hijau. Oh iya. Itu kalau menurut Pak Sabri, enak mana sih teh hitam sama teh hijau atau teh putih? Enaknya gitu. Kalau enak nanti selera pribadi masing-masing berbeda. Ya kalau saya ya dari segi rasa memang masing-masing punya keunggulan. Misalnya teh hitam itu kan istilahnya rasa strength dan strengthnya itu benar-benar bagus tanpa pahit, Pak. Tanpa pahit. Jadi kalau istilahnya kalau kita minum atau makan mateng gitu, terasa mateng. Beda mungkin dengan teh hijau yang aslinya teh hijau itu kan dibuat supaya mirip dengan daun asalnya gitu, Pak. Baik kandungannya, kemudian harapannya rasa ini juga tidak jauh dari aslinya gitu. Dan karena kandungannya sama dengan daunnya nanti kekhasiat juga gitu. Pak, kalau saya kan terbiasa teh hitam ya minumnya, kan dari kecil minumnya teh hitam. Iya. Iya. Itu makanya ada teh itu kan nas gitel gitu kan, Pak. Panas legi dan kental gitu. Nah, itu kayak berarti teh hitam itu ya? Itu bisa teh hitam, bisa teh wangi, Pak. Di Jawa rata-rata teh wangi bukan teh hitam, sumber bahan bakunya. Sumber bahan bakunya justru teh hijau. Yang diolah dan istilahnya digosongkan. Dibuat kadar air 0. Ya. Pak, prinsip jadi membuat teh hitam itu karena fermentasi ya, Pak ya? Gimana itu? Ya, sebenarnya proses teh hitam intinya itu di proses fermentasi. Kalau bahasa yang sekarang itu oksidasi enzimatis, Pak. Supaya tidak terkesan terfermentasi, akhirnya seolah-olah ada tambahan mikroorganisme dari luar, padahal enggak. Ini mengandalkan enzim yang ada di dalam, Pak. Enzim oksidase, polifenol oksidase dan peroksidase di dalam teh hitam. Itu inti prosesnya. Nah, karena inti prosesnya proses oksidasi enzimatis, perlu didukung
proses sebelumnya Pak untuk mendukung ke sana, pelayuan. Nah, dan proses untuk bisa menjadi oksidasi enzimatis setelah pelayuan juga perlu dibuat dengan penggilingan atau penggulungan Pak. Nah, sebelum proses oksidasi ini, istilahnya enzim itu juga bisa diadaptasi Pak, diadaptasikan supaya aktivitasnya naik gitu. Di daun itu kan di situ ada enzim, terus ada polifenol, kemudian ada senyawa-senyawa gula lainnya yang jumlahnya sedikit, kemudian ada serat, pektin, dan lain sebagainya, dan semuanya berguna untuk teh hitam. Nah, teh hitam di sini yang paling menonjol yang dioksidasi itu adalah polifenol Pak. Kalau secara individual itu katekin sebenarnya. Yang akan teroksidasi menjadi teaflavin itu katekin. Jadi katekin ditambah oksigen nanti menjadi teaflavin Pak. Ada 3 jenis teaflavin gitu. Nah, di situ teh hitam arahnya ke situ. Jadi gimana caranya supaya dapat teaflavin dari reaksi katekin ini sebanyak-banyaknya, karena di situ akan mengindikasikan rasa teh itu menjadi strength, kemudian seger, briskness gitu ya. Nah, harapannya teaflavin ini kalau untuk CTC ya di kisaran 2 atau lebih itu lebih bagus. Kemudian kalau ortodok ya di kisaran 1 gitu Pak. Semakin tinggi semakin bagus teaflavin ini di teh hitam. Nah, jadi Pak Sabri tadi ngomong ada teh hitam ortodok, teh hitam CTC tadi. ya. Nah, itu apa itu? Apa bedanya? Nah, setelah dari prinsip pengolahan itu di teh hitam itu ada yang namanya teh hitam CTC, ada yang teh hitam ortodok. Nah, teh hitam CTC ini yang teknologi ini yang lebih istilahnya lebih baru. Padahal ortodok dan CTC itu istilah ya, ortodok bukan ortodok yang ortodok yang benar-benar kuno, bukan, tapi sistemnya adalah sistem kayak penggulungan tangan. Yang CTC tadi sistemnya ini Pak, di crushing, tearing, dan nanti curling gitu ya. Nah, di situ sekaligus di dalam satu alat mesin yang namanya CTC itu Pak, itu ada dua alat giling yang silinder dengan ada pisaunya dengan kecepatan putar yang berbeda, 1:10, yang satu kencang yang satu pelan. Nah, di situ akan menggerus teh tadi ya menjadi semacam partikel kecil bulat-bulat gitu Pak. Kecil bulat, tapi di situ sebenarnya tingkat crushing dan pemotongannya sudah benar-benar lebih sempurna dibanding dengan ortodok. Makanya karakter yang ada di CTC itu kalau diseduh ya lebih pekat gitu. Kemudian oksidasinya lebih cepat karena sudah kontak antara enzim polifenol dan polifenolnya beserta oksigennya lebih intens. Biasanya ini teaflavinnya lebih tinggi gitu yang CTC. Kemudian yang ya. Nah, itu kalau kita cerita tadi selera masing-masing di dunia maupun di Indonesia itu mana Pak yang seneng teh hitam itu? Kalau Indonesia, Jawa Barat ini banyak teh hitam Pak. Oh gitu. Teh hitam walaupun kebanyakan juga grade 2 gitu kan, gratis gitu. Kalau di Jawa, mungkin Jawa baik udah nyampe Sumatera, Kalimantan itu hobinya, gayanya itu teh wangi Pak. Teh wangi dari teh hijau sebenarnya yang digosong kemudian dicampur bunga.
biasanya bunga melati. Jadi nanti diseduh nasgital tadi tambah gula gitu. Tapi sebenarnya di Jawa Barat malah teh hitam ya. Teh hitam. Nanti Sumatera ke sana juga teh hitam, Pak. Sumatera teh hitam. Rata-rata sebenarnya Indonesia ya mungkin bisa 50-50 ya, karena yang Jawa bagian Jawa Tengah, Jawa Timur itu teh wangi yang dari teh hijau. Lainnya itu kebanyakan teh hitam gitu. Dan mungkin sedikit lah yang teh ulang ya, Pak. Karena rata-rata teh ulang di Indonesia juga relatif sedikit dan harganya biasanya bisa 10 kali lipat itu ya. Terus kalau yang dunia, Pak, dunia. Kalau dunia untuk saat ini yang banyak black tea, Pak. Contohnya dari India, dari Sri Lanka, dari Kenya, itu mayoritas black tea. Yang green tea dari konsumsi di Cina dan Jepang gitu, Pak. Kalau Vietnam, Pak, Vietnam banyak di black tea. Oh, gitu ya. Malaysia. Teh tarik. Itu. Teh tarik itu black tea. Oh, black tea itu. Black tea, teh tarik. Hampir black tea kalau teh tarik itu, Pak, untuk dibuat campur susu itu teh black tea. Itu memang enak kali. Itu ya, Pak, itu teh tarik, black tea gitu. Kalau kami dulu di Medan mandi gitu, Pak, manis dingin. Oh, mandi. Nah, itu istilahnya. Iya. Iya, bukan es teh gitu, Pak. Oh, bukan es teh.